teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Nindya dan di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat nge-packing orderan lagi ya. Tapi di sini aku mau sambil cerita dikit-dikit gitu tentang all shop aku. Yang pertama aku mau ceritain gimana dulu awal mula aku dapat orderan yang pertama. Di situ aku dulu posisinya sih belum punya banyak teman di Facebook, terus nggak banyak nge-save kontak di WA dan follower Instagram tuh masih dikit banget. Jadi pertama kali aku dapat orderan itu, selain dari teman-teman yang di WA, ada juga dari beberapa orang yang nggak dikenal itu aku dapat dari marketplace Facebook. Jadi aku punya produk, aku punya barang yang mau aku jual, itu aku pasarin di marketplace Facebook. Nah dari situ kan walaupun aku nggak punya teman banyak di Facebook, tapi kalau udah masuk di marketplace itu bakalan banyak yang melihat gitu teman-teman. Setelah aku posting ternyata responnya banyak gitu yang masuk, walaupun cuma nanya bisa ini enggak turun harga, kadang ada yang nawar kalau beli banyak dapat potongan berapa, ada juga yang cuma nanya-nanya barangnya ready nggak, bisa dikirim kapan gitu-gitu. Nah awal mula sih aku masih ngebalesinnya di inbox ya, masih ngebalesin biasa gitu, cuman makin lama aku kepikiran untuk ini ngetarik mereka ke WA. Jadi buat teman-teman yang biasanya kan nanya ada barangnya nggak, cuman basa-basi gitu, akhirnya nggak jadi beli, kan udah hilang tuh cuman percakapan sekali aja itu di inbox Facebook. Tapi kalau kita tarik ke WA, insya Allah nanti mereka juga bakalan nge-save nomor kita. Jadi kalau ada yang nanya tentang produk, harganya boleh turun nggak dan lain sebagainya gitu, biasanya aku langsung kasih nomor WA, kasih tautan yang sekali klik langsung ke WA gitu. Untuk informasi lebih lanjut ke WA aja ya kak, biar lebih gampang gitu. Nah kalau misalkan dia beneran ngechat ke WA, itu kan berarti selangkah lebih maju bahwa calon customer ini bener-bener pengen beli barang aku gitu kan. Akhirnya udah tuh langsung ke WA, abis ke WA kalau nggak jadi pun nggak masalah, misal nggak jadi beli, karena insya Allah dia udah nge-save nomor kita. Jadi suatu hari nanti kalau kita bikin status di WA, terus dia yang lihat ketarik lagi, pengen beli lagi, kan alhamdulillah gitu. Jadi itu sih yang masih aku lakuin sampai sekarang, dari pertama kali dapat orderan seseorang yang nggak dikenal gitu kan. Pertama mula dari marketplace Facebook, terus kalau ada yang nanya atau cuman sekedar nawar atau mungkin nanya barang ada enggak, itu langsung aku alihin ke WhatsApp. Jadi dengan sendirinya itu kontak WA aku juga nambah gitu. Nah terus yang kedua sih aku ngaktifin fitur COD atau layanan bayar di tempat. Jadi fitur COD ini, layanan bayar di tempat, itu bakalan ngebantu banget customer yang dia nggak punya ATM atau mungkin rumahnya jauh dari ATM gitu. Ada lagi, COD itu bakalan ningkatin kepercayaan tingkat kualitas amanah gitu kali ya mungkin. Jadi orang melihat shop kita kalau ini ada fitur COD-nya bisa bayar di tempat, berarti tokonya insya Allah amanah. Ada orang yang seperti itu. Karena kan fitur COD sendiri kan barang datang baru bayar ke kurir gitu ya, kitanya aja yang sedikit ngalah karena harus nalangin dulu biaya ongkirnya gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa, dari situ juga alhamdulillah nanti insya Allah bakalan banyak pelanggan yang masuk, pelanggan yang tertarik sama barang-barang kita gitu. Itu aja sih tentang fitur COD-nya. Cuman di sini kalau berbicara tentang layanan bayar di tempat COD pos gitu kan, kita juga harus hati-hati sebenarnya, karena ada beberapa ini ya customer yang kadang asal ngeklik, asal pengen beli, bilang beli gitu, padahal ketika barang udah sampai dia nggak jadi beli, nggak dibayar, akhirnya barang return lagi dia ke kita. Kalau return kan berarti kita yang nalangin ongkirnya, rugi dong di ongkir. Nah jadi untuk teman-teman, biasanya sih kalau teman-teman customer yang minta kak aku mau bayar di tempat gitu kan, biasanya aku ini dulu di briefing, dikasih tahu lah, nanti mungkin kira-kira sampainya hari ini,
tanggal ini gitu. Jadi biar customer itu nyiapin dananya ada, dan kalau andai kata dia nggak di rumah bisa dititipin di orang rumah gitu uangnya. Jadi ketika kurir datang barang bisa terbayarkan dan nggak ada tuh yang retun-retun gitu. Karena kan selain dari retun itu, selain mungkin karena pembeli yang sengaja nggak jadi beli, bisa juga karena mungkin kurir udah bolak-balik ke rumahnya tapi nggak ada orang di situ gitu. Jadi lebih hati-hati aja dan lebih bisa ini aja sih komunikasinya ke pembeli biar lebih aman, sama-sama diuntungkan gitu. Nah, kalau memang misal kejadian beneran tuh ada yang retun, ya kita ingat aja terus sebagai seller tuh kita nggak boleh baperan. Karena biasanya sih sesama seller yang sama-sama ngebuka all shop bakalan sering ngelihat tulisan yang bunyinya kayak gini. Jangan takut daganganmu tidak laku, positif saja, tawarkan saja dan jual terus. Kalau ada yang bilang daganganmu mahal, anggap saja mereka bukan pasarmu. Kalau ada yang udah ngefix terus menghilang, ya jangan marah, berarti itu bukan rezekimu. Karena bukan foto-foto, bukan kata-kata di caption atau harga yang murah yang menarik pembeli, tapi Allah lah yang akan menggerakkan pembeli-pembeli itu. Nah, gitu teman-teman. Terus cerita lagi tentang all shop, itu kan dulu awal-awal aku ngebuka all shop dan sampai beberapa lama gitu, aku cuma nge-share produk itu di medsos, di status WA, di Facebook dan Instagram gitu. Makin kesini aku ngelihat itu kalau di Shopee, biasanya dulu kan aku di Shopee itu cuma belanja barang yang mau aku jual, tapi di situ kemarin aku sempat mencoba untuk ngebuka toko sendiri di Shopee, dan alhamdulillahnya ada yang tertarik dan sampai sekarang pun ada pembeli, walaupun kadang sehari cuma yang beli 1-2 gitu, tapi yang pasti setiap hari pasti ada yang beli. Nah, buat teman-teman juga yang punya all shop, lebih baiknya nih buat kita sama-sama melebarkan sayap gitu kan, melebarkan sayap ke Shopee, Lazada, Tokped dan lain sebagainya. Jadi kita punya toko, kan ngebuka toko di Shopee, di Tokped gratis. Nah, itu kesempatan banget teman-teman buat kita. Caranya pun gampang, banyak kan seputar cara ngebuka toko di Shopee, Tokped, Lazada itu udah banyak banget di YouTube. Kita bisa belajar dari sana dan bertahap gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman cerita dari aku, dan BTW ini udah selesai nge-packing loh. Makasih ya udah nemenin aku nge-packing dan mau denger cerita aku. Semoga kita semua yang berstatus sebagai seller, yang punya all shop, dimudahkan rezekinya, dilancarkan jual belinya, dan berkah rezekinya hingga banyak pembeli yang tertarik dengan produk-produk kita. Tada, udah jadi nih packingnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye bye. Thanks for watching.